Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klasika Oksel Arsi, NPM saya 23137, kelas D mata kuliah kompetisi bisnis dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Reconstruction of Competition Law, Preventing Monopolization, Truth Data Exploitation in E-commerce. Penulisnya di sini ada Diana Fetriana, Mela Ismelina Farmarahayu, dan Ahmad Sudirjo. Baik, di sini akan lanjut ke presentasinya yaitu tentang ancaman tak kasat mata Big Data sebagai senjata monopoli. Terdapat ada 4 stage. Yang pertama akumulasi data konsumen, lalu stage kedua ada optimasi algoritma dan layanan. Stage ketiga di sini ada dominasi pangsa pasar, lalu yang terakhir ada barriers to entry bagi kompetitor baru. Isu utama dan kekosongan hukum. Yang pertama adalah regulasi terpisah, di mana undang-undang ITE tersebut dan undang-undang perlindungan data pribadi tidak terintegrasi dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha. Lalu yang kedua ada eksploitasi data, di mana platform raksasa menggunakan data bernilai ekonomi untuk mengunci posisi dominan tanpa pengawasan. Lalu yang ketiga ada kegagalan sistem. Hukum di Indonesia tidak memiliki prinsip ex ante atau preventif dan eksteritorial atau jangkauan lintas batas. Selanjutnya ada pisau analisis, di mana yuridis, normatif, dan doktrin modern. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, sumber datanya regulasi nasional dan internasional, di mana studi kasus serta studi komparatif yang digunakan. Ada pilar pertama, prinsip ex ante adalah regulasi pencegahan sebelum terjadinya kerusakan pasar, yang dimana fokus pada transparansi, algoritma, dan pembatasan entitas gatekeeper. Lalu yang kedua ada prinsip eksteritorial, yang dimana yurisdiksi hukum yang melampaui batas wilayah negara fisik berbasis pada efek doktrin untuk menjerat pelaku asing. Selanjutnya ada peta regulasi global, bagaimana negara maju merespon monopoli digital. Yang pertama ada yurisdiksinya di Eropa, lalu instrumen hukum utamanya ada Digital Market Act atau DMA, lalu target regulasinya ada platform gatekeeper. Lalu yang terakhir ada mekanisme inti. Ex ante ini kewajiban pelaporan proaktif denda hingga 20% pendapatan global. Lalu yurisdiksi pada Singapura, di mana isu hukum utamanya adalah Competition Act 2004 Section 33 dan 47. Target regulasinya adalah entitas asing, serta mekanisme intinya adalah eksteritorial eksplisit, mengadili kartel meski beroperasi di luar negeri. Lalu ada Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat ini adalah instrumen hukum utamanya Sherman Act dan FTAIA. Target regulasinya adalah monopoli dan kartel, serta mekanisme intinya adalah efek doktrin, sanksi keras jika ditindakan asing berdampak langsung pada pasar Amerika Serikat tersebut. Lalu yang terakhir ada Jepang. Instrumen hukum utamanya adalah TFDPA 2021. Target regulasinya adalah platform digital tertentu, serta mekanisme intinya adalah ex ante dan transparansi wajib lapor tahunan, serta pengawasan langsung oleh JFTC dan METI. Pada slide selanjutnya di sini ada paradigma ex ante, di mana konsep gatekeeper Uni Eropa ini adalah DMA tidak mengganggu terjadinya monopoli, serta melainkan menargetkan platform dengan sumber daya teknologi raksasa sebelum mereka menyalahgunakan kekuasaan. Lalu dampak pasarnya pendapatan tahun minimal 7,5 miliar euro, serta skala penggunanya adalah 45,7 pengguna aktif bulanan di Uni Eropa. Posisi kuat, mengakar secara stabil, dan berpotensi monopoli. Lalu ada konsekuensi pelanggaran. Dana hingga 20% ini dari total pendapatan global jika melanggar larangan pembagian data tanpa izin pengguna. Yurisdiksi tanpa batas, doktrin efek Amerika Serikat. Konsep intinya di sini adalah hukum persaingan tidak lagi dibatasi oleh lokasi fisik perusahaan, melainkan oleh lokasi jatuhnya kerugian ekonomi entitas asing. Yang pertama, ada dampak langsung tindakan pembatasan asing secara jelas memengaruhi perdagangan domestik. Lalu yang kedua, kerugian substantif. Dampak tersebut cukup signifikan untuk menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata. Lalu yang terakhir ada reasonably foreseeable. Perusahaan wajar mengetahui bahwa tindakan mereka di luar negeri akan memanipulasi pasar di negara tujuan. Selanjutnya ada realitas Indonesia, kelumpuhan hukum yang bersifat ekspos, di mana kondisi existing ini dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pendekatan reaktif KPPU bertindak sebagai watchdog yang hanya turun tangan jika kerugian pasar sudah terjadi. Kewajibannya notifikasi hanya berlaku besar, serta kewajiban notifikasinya hanya berlaku setelah merger besar saja. Kelemahan sistem ekspos reaktif intervensi hukum KPPU
serta pertemuan monopol digital ini waktunya. Lalu studi kasus KPPU ini, VLCC, KS, dan Temasek Holding, KPPU mencoba menerapkan jurisdiksi lintas batas bermodal jurisprudensinya saja, sehingga tanpa mandat eksplisit dari undang-undang putusan ini, rentan digugat dan dilemahkan. Analisis kritis. Pergeseran paradigma hukum persaingan usaha ini saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan rekonstruksi ius constitutum. Sifatnya reaktif, reaksinya di sini adalah preventif, sehingga trigger pengawasan berdasarkan laporan kerugian atas pasca merger, sedangkan di rekonstruksi adalah trigger pengawasannya adalah status gatekeeper berdasarkan valuasi dan jumlah penguasaan data. Jurisdiksi di undang-undang ini terbatas pada asas teritorial murni, bergantung pada jurisprudensi, sedangkan di rekonstruksi jurisdiksi ini adalah eksteritorial, adopsi eksplisit, efek doktrin juga. Lalu pada undang-undang, pada fokus datanya di sini tidak menganggap data konsumen sebagai instrumensi dominasi pasar saja. Lalu pada rekonstruksi ius constitutum ini, fokus datanya mengharuskan transparansi algoritma dan membatasi penyalahgunaan big data. Baik, selanjutnya ada cetak biru rekonstruksi otoritas KPPU, di mana iklim persaingan digital yang sehat. Pada pilar pertamanya adalah integrasi pengawasan ex ante. Lalu pilar keduanya adanya kodifikasi asas teritorialitas, di mana New KPPU ini perusahaan raksasa teknologi wajib melaporkan pengelolaan data algoritmik mereka secara berkala kepada KPPU, sehingga mencegah eksploitasi data secara diam-diam. Lalu revisi untuk undang-undang mencantumkan wewenang KPPU untuk menindak entitas platform global meskipun tidak berbadan hukum di RI jika layanannya memanipulasi pasar domestiknya saja. Fondasinya adalah sinkronasi undang-undang persaingan usaha dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Pada slide selanjutnya adalah pemetaan relevansi terhadap silabus hukum kompetisi bisnis bagian 1. Temuan jurnalis ini adalah kapasitas big data. Lalu konektor analisis, kumulasi data menciptakan rintangan absolut bagi pemain baru. Modul RPS-nya adalah di sini pada blok 2, struktur pasar, barriers to entry. Temuan jurnalis ini adalah penyalahgunaan data pribadi, data yang digunakan untuk diskriminasi harga dan mengunci pasar. Blok 3, penyalahgunaan posisi dominan. Lalu yang terakhir ada kelemahan Undang-Undang Indonesia, di mana hukum perlu evaluasi untuk melindungi pasar digital, serta pada RPS pada blok 1, asas dan tujuan hukum persaingan. Pada slide ke-10 juga, ini tetap sama. Temuan jurnalnya adalah doktrin efek AS atau Amerika Serikat, jurisdiksinya lintas batas. Konektor analisisnya memperluas instrumen hukum agar KPPU berwenang eksteritorial. Modulnya terdapat pada blok 5 penegakan hukum dan KPPU, serta platform digital asing dan lokal. Rekonstruksi ex ante mencegah UMKM hancur akibat predatory pricing platform multinasional. Ini terdapat pada RPS pada blok 6 pengawasan kemitraan UMKM dan pelaku usaha besar. Dan terakhir adalah konklusi, di mana ekonomi digital yang digerakkan oleh big data telah mengubah landscape kompetisi bisnis monopoli, tidak lagi sekedar penerapan harga, melainkan soal penguasaan informasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah tidak memadai jika dipertahankan sebagai instrumen reaktif atau ex post. Lalu Indonesia harus mengadopsi prinsip ex ante seperti DMA Uni Eropa untuk mencegah eksploitasi sejak dini, serta prinsip eksteritorialitas wajib dikodifikasi agar KPPU berwenang penuh melindungi pasar domestik tanpa batas negara. Baik, segitu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.